잘 갔다. What beautiful movie, anjay. Sebuah movie yang begitu indah sih ini. Sedikit mengetuk hati gue juga dengan cerita yang simple tapi berkesan dan berpesan tentu aja. Tidak begitu serius karena ada selipan komedi dari sang aktor terbaik untuk mematahkan segala keseriusan dalam sebuah film atau series apapun, yaitu Kang Ki-yong. Kayaknya semua yang ada dianya seru semua ya. Main aktor dalam film ini juga luar biasa. Shin Mina dengan ibu Kim Hae Sok, bisa lah ya mereka berdua adu acting dengan pura-pura nggak bisa lihat gitu. Tentu aja ya semua tidak indah kalau nggak dibalut dengan sinematografi yang luar biasa indah, nyaman, dan hangat. Lihat aja color palette yang dipakai itu nuansa-nuansa sunrise atau sunset gitu, bikin kita yang nonton merasa kehangatan antara hubungan ibu dan anak ini. Ya, sebelum cerita lebih detail, bagi kalian yang mau nonton dulu silahkan, karena gua masukkan movie ini ke dalam planet es gua. Gua rekomendasiin untuk asupan healing emosional kalian semua. Dan kalau udah nonton atau tidak masalah dengan cerita gue sehabis nonton film ini karena mengandung spoiler, mari dengarkan cerita gue. Untuk cerita cukup menarik ya, slice of life dengan balutan fantasi kayak gini, ditambah nggak begitu berat walau pesan yang disampaikannya cukup serius sih dalam film ini ya. Dimana kita akan melihat sebuah penyesalan, anxiety, kehilangan, rasa bersalah, dan lain-lain. Film ini juga ngebangun ceritanya cukup sabar, pelan-pelan. Semakin lama film ini, semakin jelas cerita di balik hubungan ibu dan anak ini. Apa yang disembunyikan dari pihak ibu maupun anaknya semakin jelas terlihat. Yang menarik bagi gue sih pas bagian ibunya sedikit ingin merusak batasan film itu. Udah kayak Deadpool ya, melakukan break the fourth wall. Yoi. Itu lucu sih, teriak ke langit dan bilang putarkan masa lalu anaknya. Ya secara gak langsung dia ngomong ke pembuat filmnya, itu menarik banget sih. Momen menarik lainnya bagi gue yaitu pas penjaga guide atau bisa dibilang malaikat kali ya di sini nyoba ngikutin ibunya Jinju yang memang lagi ngikutin Jinju gitu, bareng temennya si Mijin ke makam ibunya. Itu lucu sih, malah jadi kayak tamasya berempat gitu. Dan yang paling wah adalah saat ibunya paham banget kalau Jinju itu udah nggak baik-baik aja. Pas dia dengar Jinju bilang apakah harus ketemu ibunya untuk melepas rasa bersalah itu, wah itu emang udah nunjukin hal serius sih untuk psikologinya si Jinju ya. Ya itu untuk cerita menariknya ada satu lagi sih, nanti aja pas terakhir. Soalnya gue mau bahas bagian ending ceritanya yang menarik. Gambar di film ini juga indah banget. Memang pedesaan itu cocok banget untuk film damai slow kayak gini. Seperti yang gue bilang di awal, semua gambarnya dibuat hangat banget kecuali flashback ya, karena bagian itu semuanya hampir berwarna biru kehijauan gitu, yang mereka kayaknya memang ingin nunjukin suasana yang cukup kelam untuk hubungan ibu dan anak ini pada masa lalunya. Dan yang paling keren menurut gua adalah waktu Jinju duduk sebelahan dengan ibunya yang dibuat setengah kuning dan setengah biru. Itu shoot mahal banget sih. Sebenarnya banyak banget sih shoot epic di film ini. Kayak waktu Jinju ke rumah teman ibunya yang lagi duduk sendiri, kayak kelihatannya ngomong sendiri, ternyata secara nggak langsung sebenarnya dia ngomong bareng ibunya Jinju yang sebenarnya nggak ada di situ. Itu keren juga ya. Ya kalau kalian udah nonton harusnya tahu sih ya maksud gue yang ini ya. Next, mungkin bagian suara ya. Pemakaian ringtone lagu untuk ngebangun cerita di sini juga menurut gua keren sih. Dengan hal itu bisa nunjukin betapa seringnya ibunya Jinju nelpon dan enggak dijawab atau diabaikan dengan hafalnya si ibu dengan lagu ringtone dari telepon Jinju. Itu pemikiran ide yang cukup keren menurut gua.
untuk ambience dan sound effect untuk komedinya dan lain-lain keren lah. Sesuai dengan film-film yang ada di planet es gua. Dan ya sebagai penutup gua kurang aja sih sama endingnya. Memang ibu akan melakukan apa aja ya untuk anaknya, apalagi anaknya sudah memikirkan hal yang jelek demi ketemu kembali dengan si ibu. Tapi entah kenapa gue merasakan selfish banget si ibunya ini. Gimana caranya dia ngingetin anaknya nanti di surga nanti gitu. Ya semoga aja sih si Jinju bisa mengembalikan ingatan ibunya tentang dia. Dan di film ini juga mengajarkan kita sebuah komunikasi dan jujurlah dengan orang tua kalian atau ke anak-anak kalian atau bahkan keluarga kalian, karena ya hanya dengan komunikasi semuanya bisa tersampaikan gitu. Jangan sampai ada penyesalan yang membuat kalian kembali ke dunia ini atau kalian ingin cepat ke dunia sana. Jadi itu dia, terima kasih yang udah menonton. Seperti biasa, gue akan kasih sedikit rekomendasi film yang serupa tapi tak sama. Anjay, keren juga kata-kata itu. Pertama, Our Little Sister, menceritakan sebuah family juga dengan dibalut tema slice of life. Dan kebetulan film ini berasal dari Jepang. Selanjutnya mungkin nyebrang ke India, yaitu ada Bajrangi Bhaijaan. Gue agak bingung ya untuk pembacaannya gimana. Tapi ini sebuah film yang menarik juga untuk sebuah hubungan dan pentingnya komunikasi. Terakhir mungkin bukan tema family ya, tapi kayaknya ini juga bisa ngebantu healing atau mengobati emosional kalian, yaitu ada The Secret Life of Walter Mitty. Oke, jadi itu dia. Terima kasih yang udah nonton dan meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan cerita gue. Gue ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian dan sampai jumpa lagi.